Assalamualaikum, saya Karnisa dari kelas 3 reguler 1 klaster 2F. Saya di sini akan menerangkan tentang tata cara keuangan sederhana. Kita lanjut. Saya akan memperjelas tata cara membuat laporan keuangan sederhana. Kita lanjut. Di sini ada pencatatan keuangan sederhana. Pembukuan adalah hal yang penting dalam berbagai lini usaha karena pembukuan terkait erat dengan masalah keuangan untuk kelangsungan usaha. Kedua, membuat catatan yang lengkap mengenai keuangan, baik itu cash flow, uang masuk atau keluar, catatan omset harian, mingguan, dan bulanan, catatan pembelian usaha Anda, tidak peduli seberapa kecil usaha yang telah Anda mulai. Persiapkanlah pencatatannya dengan baik, agar jika suatu hari nanti usaha itu menjadi besar, Anda sudah terbiasa. Lanjut. Nah, di sini saya ada contoh pencatatan keuangan sederhana, bisa dilihat. Di sini adalah pencatatan keuangan sederhana dari bulan Juli di tahun 2012. Di sini tertera di tabel ada nomor, ada tanggal, ada keterangan, ada masuk, ada keluar, dan ada saldo. Nah, jadi ini ada di bulan Juli kita tertera pencatatannya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juli. Di sini juga tertera ada keterangannya. Di sini ada keluar masuknya saldo. Kalau masuk itu berarti bertambahnya saldo, kalau keluar adalah berkurangnya saldo. Nah, jadi jumlah keseluruhan itu semua ditambahin dari keterangan awal sampai keterangan akhir. Nah, itu jumlahnya. Kita lanjut. Cara membuat laporan keuangan sederhana itu sangat gampang. Di sini ada langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita harus melakukan checklist terlebih dahulu. Langkah kedua, kita mengumpulkan bukti transaksi. Langkah ketiga, kita membentuk perkiraan akun atau account. Langkah keempat, kita membuat jurnal atau jurnal umum. Langkah kelima, kita membuat laporan keuangan. Nah, di sini saya akan memperjelas tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang berisi informasi tentang pemasukan atau pendapatan dan pengeluaran atau biaya dari transaksi keuangan suatu perusahaan dagang dalam suatu periode tertentu dan berfungsi untuk mengetahui laba atau rugi yang diterima perusahaan dalam periode tertentu. Kita lanjut. Di sini ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah ikhtisar tentang perubahan modal suatu perusahaan yang terjadi selama periode tertentu dan merupakan perlengkapan atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, laporan perubahan modal disusun ketika adanya kenaikan modal karena perusahaan menerima laba atau pengurangan modal karena perusahaan mengalami rugi sehingga dapat diketahui modal akhirnya. Di sini kita lanjut. Di sini ada neraca. Neraca keuangan adalah salah satu laporan keuangan yang paling esensial dalam menghasilkan suatu keputusan bisnis. Ini ditandai dengan posisi keuangan yang sistematis mulai harta, kewajiban, hingga ekuitas pemilik. Nah, neraca bila dirumuskan, harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Kita lanjut. Di sini ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah suatu laporan keuangan yang berisi pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi, dan kegiatan transaksi pembelian pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan. Lanjut. Di sini ada contoh soal laporan keuangan pada tanggal 10 Januari 2012 di salah satu perusahaan Dosmir Jalan Punak Medan menyajikan data-data sebagai berikut. Nah, di sini ada tertera, di sini ada kas yang sebesar Rp1.250.000. Di sini juga ada perlengkapan sebesar Rp475.000. Di sini ada peralatan sebesar Rp27.165.000. Di sini ada AKM peralatan sebesar Rp2.410.000. Di sini ada utang usaha sebesar Rp1.345.000. Di sini ada modal sebesar Rp14.110.000. Di sini ada prive sebesar Rp1.550.000. Di sini ada pendapatan sebesar Rp20.550.000. Beban gaji sebesar Rp7.750.000. Beban asuransi sebesar Rp310.000. Utang gaji sebesar Rp85.000. Dan ini semua ditambahkan, dijumlahkan, hasilnya sebesar Rp38.500.000. Kita lanjut. Nah, di sini adalah laporan arus kas. Nah, di sini ada tertera kas masuk. Kas masuk ada pendapatan yang sebesar
Rp10.000. Dan ada kas keluar yang isinya ada beban gaji sebesar Rp7.750.000. Di sini ada beban asuransi sebesar Rp310.000. Jumlah kas keluar adalah total kas keluar itu beban gaji ditambah beban asuransi totalnya jadi Rp8.060.000. Kita lanjut. Di sini ada laporan laba ruginya di Dosmir Jalan Punak di tanggal 10 Januari 2020. Di sini ada pendapatan jasa sebesar Rp20.550.000. Di sini ada beban gaji sebesar Rp7.750.000. Ada beban asuransi sebesar Rp310.000. Nah, jadi total beban gaji ditambah beban asuransi sebesar Rp8.060.000. Nah, laba bersih itu pendapatan jasa dikurang Rp8.060.000, totalnya sebesar Rp12.490.000. Nah, di sini ada laporan perubahan modal. Modal awal itu sebesar Rp14.110.000. Laba bersih sebesar Rp12.490.000 dan prive sebesar Rp1.550.000. Nah, jadi laba bersih dikurang prive itu totalnya Rp10.940.000. Kemudian modal akhir itu adalah modal awal ditambah sama pengurangan dari laba bersih dikurang prive tadi yang totalnya Rp10.940.000, jadi dikurang ditambah gitu loh. 14 juta ditambah Rp10.940.000 hasilnya Rp25.050.000. Kita lanjut. Di sini ada neraca, di sini ada aktiva lancar, di sini ada kas. Nah, total aktiva tetap. Di sini juga ada pasiva. Di sini ada kewajiban lancarnya juga, ada modal dan total pasiva.